Selamat datang di presentasi khusus ini. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan reformer Rida Saputra SH.MA dan inovasi penting di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Perkenalkan, nama saya Rida Saputra, selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Belawan memiliki wilayah kerja 4 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dan 4 kecamatan di Kota Medan. Kantor Imigrasi Belawan terdiri dari 38 pegawai aparatur sipil negara dan 17 orang PPNPN pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Rida Saputra SH.MA lahir di Samarinda pada 6 Oktober 1982. Beliau memiliki pengalaman pendidikan yang luas, termasuk studi di Universitas Jakarta dan Central Police University di Taiwan. Rekam jejak karirnya mencakup posisi penting di berbagai kantor imigrasi, termasuk sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Belawan sejak tahun 2021. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Belawan berlokasi di Medan, memiliki wilayah kerja yang mencakup 8 kecamatan. Kantor ini dikenal dengan layanan keimigrasiannya yang berkualitas dan telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2020. Kantor ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik keimigrasian. Untuk itu, Sipoltak, Sistem Pemantauan Proses Pelayanan dan Tindakan Administratif Keimigrasian, dibuat sebagai solusi inovatif. Perjalanan pengembangan Sipoltak dimulai dengan pembentukan tim efektif, diikuti dengan pengembangan aplikasi dan penyusunan panduan serta SOP. Dukungan dari stakeholder internal dan eksternal sangat krusial. Diakhiri dengan peluncuran aplikasi dan publikasi eksternal. Evaluasi jangka pendek menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam peningkatan layanan. Mari kita lihat bagaimana Sipoltak bekerja dalam memastikan proses pelayanan keimigrasian yang efisien dan transparan. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang aplikasi Sipoltak. Jadi ini bisa dikunjungi dari halaman ini kanim.hariini.id. Dari sini kita bisa login. Ini adalah tampilan utama daripada website ini. Kita bakal masukin akun resepsionis kita, kemudian passwordnya yang udah diberi. Bisa masuk melalui email dan password yang sudah disediakan. Kemudian klik button sign in. Kita bakal diarahkan ke halaman ini. Ini adalah halaman tampilan untuk resepsionis yang bisa dikunjungin tadi di kanim.hariini.id. Jadi di sini resepsionis untuk pembuatan tokennya. Di sini di sebelah kiri sebelumnya saya bakal menjelasin menu-menu yang ada. Di sini ada menu token, kemudian display untuk tampilan antrian ya. Nah seperti ini, loket 1, loket 2 yang sedang dilayani selanjutnya. Kemudian di sini ada pesan, settings, dan sign up. Oke, kita bakal login lagi. Oke, jadi kita bakal masuk ke menu token ya di sini. Resepsionis bisa membuat token dengan cara mengklik layanan. Bisa dipilih layanannya, M-Pasportkah, walk-in, priority, atau WNA. Di sini saya bakal contohin yang walk-in. Kemudian di sini bisa menginputkan nama pemohon. Oke. Kemudian bisa menginputkan tanggal lahir ya. Ini bisa diinputin secara manual berdasarkan yang pertama ini ada bulan, kemudian tanggal dan tahun, atau bisa diklik logo kalender
kemudian pilih tanggal lahirnya. Oke, setelah itu bisa meninggalkan catatan. Kemudian bisa klik submit untuk mencetak token. Nah, seperti ini. Di token ini bakal dimuat nomor tokennya, kemudian layanan dari pemohonnya, kemudian namanya, dan tanggal lahir. Ini bisa langsung di print tokennya dengan klik tombol print. Sebelumnya pastikan bahwasanya printer yang terhubung adalah printer yang sedang aktif. Kemudian klik print, maka akan mencetak token ini seperti itu. Oke, setelah diklik submit juga bakal langsung tokennya masuk ke dalam sini, token aktif. Bisa dilihat ini token ini diurutkan berdasarkan yang paling awal dibuat hingga yang paling baru dibuat. Jadi yang paling baru dibuat itu bakal muncul di bagian yang paling terakhir. Oke, selanjutnya token-token ini bakal dikirimkan kepada officer. Jadi kita bakal langsung aja ke bagian officer. Oke, kita bakal lanjut untuk officer. Di sini kita bisa masukin email ya di sini untuk officer. Di sini saya bakal contohin juga. Kemudian masukin password yang udah ditentukan. Kemudian pilih loket tempat officer bekerja. Di sini saya bakal pilih loket yang pertama. Untuk tampilan ini berbeda ya dari login yang sebelumnya dan dapat diakses pada bagian kanim.harini.id/loginofficer. Karena di sini ada untuk pemilihan loket officer bertugas. Kemudian klik sign in. Nah, ini adalah tampilan utama dari officer. Yang pertama itu ada dashboard, ada jumlah token yang udah dibuat pada bulan ini. Kemudian selesai, sini ada bar selesai, menunggu, berhenti. Kemudian ini ada jumlah token dalam tahun. Kemudian ini jumlah token sejak awal bekerja. Oke, di sini ada menu token. Di sini menu-menu yang udah token-token yang udah dibuat sama resepsionis bakal muncul di sini. Bakal muncul di sini. Jadi bisa dilihat ya. Yang tadi kita buat adalah B001, namanya itu Thanos. Kemudian ada node-nya juga di sini dan ada tanggal pembuatannya seperti itu. Ini bisa langsung bisa langsung diambil oleh officer, para pekerja, dengan cara mengklik ini logo play atau button yang berwarna biru ini. Nah, ini saya contohin Rahmawati ya, pengunjung 47. Jadi kalau misalnya ini diklik akan muncul seperti ini, are you sure? Kemudian klik OK saja. Nah, dia bakal muncul di bagian atas seperti ini. Nah, ini jika sudah muncul di bagian atas seperti ini sudah tidak muncul lagi ya di bagian token menunggu officer lainnya seperti itu. Oke, di sini dapat dilihat ya. Di sini ada nomor token, layanan, kemudian nama pemohon, kemudian deskripsinya. Kemudian di sini ada tanggal pembuatan dan tindakan. Jadi ini bisa langsung klik selesai reviewnya. Bisa juga diverifikasi datanya. Kemudian bisa juga untuk buat menunggu persetujuan dan bisa dihapus ya datanya. Sini yang pertama saya bakal contohin untuk yang dihapus dulu ya. Jadi kalau misalnya ini dihapus, harus dalam arti ini berarti permohonan dihentikan, jadi harus meninggalkan pesan tidak layak. Misalnya pesannya tidak layak, kemudian submit, baru namanya bakal terhapus. Nah ini tinggal si Rahmawati ya yang udah kita itu. Kemudian misalnya kita langsung buat dia menuju ke verifikasi. Oke. Nah, setelah kita klik verifikasi, maka namanya udah nggak muncul lagi di bagian officer ini karena officer ini bertugas sebagai wawancara. Nih, departemennya wawancara. Sekarang kita coba selebihnya. Ini menunya ada display, pesan, settings, dan sign out, sama aja seperti yang sebelumnya. Sekarang kita bakal coba login ke departemen yang lain. Berhubung data tadi Rahmawati sudah kita buat dia masuk ke bagian tahapan verifikasi, jadi kita bakal login melalui departemen verifikasi. Oke, untuk yang bagian departemen verifikasi bisa masuk melalui kanim.hariini.id/login, sama seperti
resepsionis ya, dan juga super admin. Kemudian kita masukin aja emailnya dan passwordnya yang sudah tertera. Oke, tampilannya sama ya seperti yang wawancara tadi, tapi langsung aja kita menuju token. Nah ini, bagian tokennya itu dia bagian verifikasi. Jadi ini bisa kita lihat ya, ini verifikasi yang paling terakhir, yang namanya Rahmawati. Ini bisa kita selesaikan karena tahapannya udah selesai ya setelah verifikasi, atau bisa kita berhentikan. Dalam artian ini permohonannya dihentikan atau dihapus ya namanya. Ini bisa kita selesaikan, klik complete. Nah setelah selesai, namanya sudah nggak ada ya di bagian verifikasi. Kita bisa langsung untuk masuk ke bagian super admin. Oke, jadi ini kita bakal login sebagai super admin. Untuk halamannya bisa dikunjungin melalui kanim.hari.ini.id/login, sama seperti verifikasi dan resepsionis tadi. Masukin email dan juga password, kemudian klik sign in. Kemudian ini bisa dilihat ya, menunya lebih banyak. Di bagian sini ada summary ya, ada 4 departemen, kemudian 6 loket, kemudian 16 staff, 82 token, 29 token menunggu, 44 token yang sudah selesai. Di sini ada jumlah pembuatan token bulan ini ya. Totalnya ada 3 dan segala macamnya, jelasnya keterangannya. Kemudian di sini ada pembuatan token tahun ini. Kemudian ini ada kinerja petugas, kemudian ada pembuatan token sejak awal jumlahnya. Oke, di sini ada departemen ya. Sebelumnya saya di sini bakal jelasin menu-menu ini karena ada menu baru ya. Di sini ada menu departemen untuk super admin. Di sini ada, bisa kita lihat list departemennya, ada wawancara, verifikasi, alokasi, dan pengambilan. Kita juga bisa menambahkan departemen ya di sini. Tapi sebelumnya di sini departemennya ada deskripsi, keyboard mode, kemudian tanggal pembuatan, tanggal perubahan, status, dan ini untuk aksi. Jadi departemennya bisa kita edit melalui button berwarna hijau. Bisa ganti nama, deskripsi, keyboard, atau mengganti statusnya untuk menonaktifkan dan mengaktifkan. Bisa juga dihapus dengan klik button berwarna merah. Untuk penambahan departemen, tinggal klik tambah departemen, masukkan nama departemen, deskripsi, kemudian pilih keyboardnya, kemudian pilih statusnya, aktif atau tidak aktif. Kemudian klik simpan. Oke, selanjutnya ada menu loket. Loket ini sama aja ya kayak departemen. Di sini ada list loketnya. Loketnya ada 6 yang udah dibuat. Ini bisa diedit juga, bisa dihapus berdasarkan button hijau ini untuk melakukan pengeditan dan button merah untuk melakukan penghapusan. Kemudian ditambah loket ini caranya sama ya. Untuk menambahkan loket itu caranya sama seperti menambahkan departemen. Pertama masukkan nama, deskripsi, dan status apakah aktif atau tidak aktif. Kemudian klik simpan. Kemudian selanjutnya ada menu staff. Di sini kita bisa lihat staff listnya ya. Di sini bisa kita lihat. Ini nama-nama yang sudah dibuat, ada gambarnya, kemudian ada tipe staffnya, apa dia officer, resepsionis, atau admin. Kemudian ada nama, email, departemen, nomor handphone, statusnya aktif atau non-aktif, kemudian tanggal pembuatan dan tanggal perubahan. Oke, kemudian ini ada menu juga ya, sama seperti sebelumnya. Yang biru ini untuk melihat ya informasi staffnya, bisa dilihat ini wawancara, departemennya, kemudian emailnya, nomor HP, dan segala macamnya menunya. Kemudian bisa juga kita untuk melakukan pengeditan di sini dengan tombol klik tombol berwarna hijau, bisa untuk mengganti password, kemudian tipe staffnya juga, dan segala macamnya. Kemudian bisa kita hapus juga dengan cara mengklik button berwarna merah seperti ini. Nah, maka dia langsung kehapus ya. Oke, selanjutnya di sini saya bakal mencontohkan cara penambahan staff. Di sini kita bisa menginputkan first name, kemudian last name, kemudian emailnya, kemudian passwordnya, konfirmasi password, kemudian pilih tipenya, dia sebagai apa, officer kah atau resepsionis. Di sini sebagai contoh saya bakal pilih dia sebagai officer. Kemudian pilih departemennya, saya di sini bakal pilih sebagai wawancara. Kemudian nomor handphone, kemudian statusnya aktif atau tidak aktif. Jika tidak aktif maka akunnya tidak dapat diakses.
Jika diklik aktif, maka akunnya dapat diakses. Kemudian di sini bisa memilih avatar ya dengan cara choose file, pilih gambar. Kemudian klik simpan. Nah, setelah simpan berhasil, berarti namanya sudah masuk ke dalam staff list. Nah, ini dapat dilihat ya, sudah masuk ini sebagai officer namanya, kemudian email, departemen, nomor handphone dan tanggal pembuatan, serta ada menunya juga. Oke, selanjutnya di sini bagian menu token ya. Di sini ada menunggu ya, sedang menunggu. Jadi setiap kali resepsionis membuat tokennya itu bakal muncul di sini semua tokennya. Baik itu menunggu, verifikasi, alokasi yang selesai, semuanya masuk ke dalam sini. Kemudian kita bisa lihat ya, admin juga dapat mengambil tindakan untuk pengunjung ini. Misalnya saya bakal contohin pengunjung atas nama Fitria, kita bakal masukin ke dalam verifikasi dengan cara klik button yang berwarna oranye. Nah, Fitria akan hilang dari bagian menunggu, tapi dia udah masuk ke dalam menu verifikasi. Nah, seperti ini. Ini dia jadi paling bawah karena ini berdasarkan yang paling lama ya, atau pendaftar terawal. Seperti ini. Atau bisa langsung dari menunggu ini dimasukkan ke dalam menu verifikasi. Misalnya ini Retno, kita bakal coba masukin langsung ke verifikasi, menuju ke maksud saya alokasi. Nih, namanya langsung bakal masuk ke alokasi. Ini dia Retno. Nah, seperti itu. Petugasnya bisa langsung ada ya di sini. Oke. Kemudian untuk yang selesai, kita tadi udah lihat ya, masukin ke verifikasi atau alokasi. Kemudian ini bisa kita langsung coba masukin aja ya, ini yang verifikasi tadi yang udah kita masukin, yaitu Fitria. Dia bisa langsung masuk ke alokasi atau dihapus seperti itu. Tapi dari verifikasi dia nggak bisa langsung selesai, jadi harus masuk alokasi dulu. Oke, jadi nama Fitria ini kita bakal masukin ke dalam alokasi terlebih dahulu. Kemudian dari alokasi kita bakal selesaikan prosesnya. Ini dia Fitria. Bisa langsung selesai atau bisa juga dihapus ya, sama seperti yang sebelumnya. Klik OK, dia bakal masuk ke bagian selesai. Nah, pada bagian selesai ini, admin dapat menyelesaikan seluruh tindakan ini dengan cara klik centang ini. Dia bakal masuk ke bagian, di bagian selesai dia bakal hilang, dia langsung bakal masuk ke bagian laporan token. Ini dia. Nih, ini adalah yang udah kita buat tadi ya. Sebelumnya dia bakal langsung masuk ke sini. Kemudian untuk yang lainnya juga ada di sini ya. Tapi ini berdasarkan nomor token ya, tidak ada namanya. Kita bakal coba sekali lagi ya dari alokasi. Ini kita lihat Retno, nomor tokennya itu C5008. Ini kita langsung bakal masukin ke bagian selesai. Kemudian dari selesai kita bakal kelarkan semuanya, langsung klik centang, klik OK. Oke, jadi dia bakal langsung masuk kemari ya, Retno tadi. Nah, ini dia untuk Retno C5008 seperti itu. Penjelasannya ini udah layanannya priority, kemudian keterangannya statusnya udah selesai, dan ya seperti itu. Kemudian di sini ada kinerja pekerja ya, ada Ahmad Hussein dan segala macamnya. Kemudian kinerja verifikasi, kemudian kinerja alokasi, kinerja pengambilan juga ada di sini. Kemudian ini ada display untuk antrian tadi ya. Bisa nanti mungkin ditampilkan ke dalam TV atau layar lebih besar. Kemudian ada pesan, settings, dan sign out. Ya, jadi mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang aplikasi Sipolta ini. Terima kasih semuanya. Sipolta telah mendapatkan respon positif dan dukungan luas baik dari internal kantor imigrasi maupun dari masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari peningkatan layanan ini.